That's my shit, that's my wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ningsih dengan NIM T 2019-7057. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode iterasi Jacobi. Jadi, metode iterasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear atau lebih dikenal dengan SPL. Metode iterasi Jacobi atau metode Jacobi merupakan salah satu dari metode iterasi, yang mana metode ini digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Tentang penyelesaian metode Jacobi, diketahui suatu persamaan A11X1, A11, A21, A31, A12, dan seterusnya merupakan koefisien, sedangkan X1, X2, dan X3 sampai X ke N merupakan variabel. Untuk penyelesaian metode Jacobi sendiri, kita harus menentukan konsep metode iterasi Jacobinya sebagai berikut. Nah, kita mencari nilai X1, X2, X3 lah. X1 kita dari baris pertama, X1 sama dengan 1 per koefisien dari X1, buka kurung, B, kemudian yang semua yang ada di sebelah kiri kita pindah luaskan menjadi B kurangi A2.1 X pangkat 2 sampai negatif A1.N XN. Begitu juga dengan X2. Nah, di sini X2 sama dengan 1 per koefisien dari X2, buka kurung B2, semuanya kita pindah yang di sebelah kiri, baris kedua, kita pindahkan ke sebelah kanan, kecuali X2 dan koefisiennya. Kemudian X3 ini, maaf, ini ada kesalahan, ini harusnya X3 ya, bukan X1. X3 sama dengan 1 per koefisien dari X3, buka kurung B3, semua yang ada di sebelah kiri, kecuali X3 dan koefisiennya dipindah luaskan ke sebelah kanan. Kemudian jika sudah ditemukan konsep metode iterasi Jacobinya, kita disuruh mencari komponen dari X pangkat K dan juga nilai errornya sebagai berikut. Nah, untuk mencari komponen X pangkat K menggunakan rumus XI pangkat K sama dengan 1 per koefisien dari XI, buka kurung BI dikurangi AIJ XJ pangkat K kurangi 1 dari J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana J tidak sama dengan I. Kenapa J tidak sama dengan I? Karena jika J sama dengan I, berarti ini XI, sedangkan XI-nya itu yang dicari gitu. Kemudian mencari nilai error. Untuk mencari nilai error kita gunakan error XI sama dengan XI pangkat K dikurangi XI pangkat K kurangi min 1 per XI pangkat K kali 100%. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan SPL berikut menggunakan metode iterasi Jacobi. 3x ditambah y dikurangi z sama dengan 5. 4x ditambah 7y dikurangi 3x sama dengan 20, dan 2x dikurangi 2y ditambah 5z sama dengan 10. Pertama, kita harus mencari konsep metode iterasi Jacobinya dulu. Berarti kita harus mencari konsep X, Y, dan juga Z. X baris pertama, Y baris kedua, dan Z baris ketiga. Nah, X sama dengan 1 per 3. Nah, 3 di sini kan koefisien X. Buka kurung, 5 dipindah Y dan Z dipindah luaskan menjadi dikurangi Y ditambah Z. Sama dengan 5 kurangi Y ditambah Z per 3. Kemudian Y sama dengan 1 per 7, di mana 7 adalah koefisien dari Y. Buka kurung, 20 dikurangi 4X ditambah 3Z, karena 4X dan negatif 3Z dipindah luaskan ke sebelah kanan. Sama dengan 20 dikurangi 4X ditambah 3Z per 7. Kemudian untuk mencari Z sama dengan 1 per 5. 5 merupakan koefisien dari Z. Buka kurung, 10 dikurangi 2X ditambah 2Y. Sama dengan 10 kurangi 2X tambah 2Y per 5. Setelah diketahui konsep metode iterasi Jacobinya, maka kita tinggal mencari nilai X pangkat K dan juga nilai error. Nah, di sini kita misalkan nilai awal X0, Y0, Z0 sama dengan 0, maka diperoleh X1 per 5 sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,6667 1,6667. Y pangkat satunya 20 per 7 sama dengan
2,85714 dan X satunya sama dengan 10/5 sama dengan 2. Kok bisa gini? Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, di sini kan udah di konsep metode iterasinya kan. Terus kan awal mulanya X, X pangkat 0, Y pangkat 0 sama dengan Z pangkat 0 itu hasilnya itu 0. Berarti X dan Y di sini diubah menjadi 0. Berarti 5 dikurangi 0 ditambah 0/3 sama dengan 5/3. Begitu juga dengan Y dan Z. Nah, untuk nilai errornya sendiri, nilai error kita lihat pada pencarian X pangkat 2 dan X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, X pangkat 2 tadi kan 5 dikurangi Y ditambah Z ya kan. 5-nya tetap dikurangi, Y-nya kita ambil nilai ini. Karena kan nilai Y sesuai rumus tadi, dia itu X K kurangi 1. Jadi 2 kurangi 1 berarti Y 1. Nah, ini tambah 2 ini per 3. Hasilnya ini. Nah, untuk mencari error X, maka error X ini sama dengan X pangkat 2 dikurangi hasil X pangkat 1 per X pangkat 2 dikali 100 sama dengan 20,69%. Begitu juga dengan Y dan juga Z. Kemudian untuk bagaimana error yang ini tadi, X pangkat 1, Y pangkat 1, D pangkat 1. Kita kan rumusnya ini kan XK dikurangi XK kurangi 1 per XK kali 100. Berarti kan hasilnya ini dikurangi 0 dibagi hasilnya ini sendiri dikali 100 kan sama dengan 100. Berarti nilai error dari X1, Y pangkat 1 dan Z pangkat 1 adalah 100%. Kemudian jika dituliskan dalam bentuk tabel akan dipaparkan seperti berikut. Nah, ini kan baris pertama, berarti kan X pangkat 0. Dia kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Dan dia itu tidak memiliki error, karena kan masih 0, 0, 0 ya kan. Terus kemudian X pangkat 1 ya kan, baris kedua. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Itu tadi nilainya 100%. Dan sampai cara seperti ini digunakan terus sampai error dari X, Y, dan Z menemukan 0,0 berapa persen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Eka Putri, NIM T2019-7651 dari kelas Matematika 2. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, pengertian metode iterasi Gauss-Seidel sendiri adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu kepada hampiran terbaru. Metode Gauss-Seidel merupakan perbaikan dari metode Jacobi, di mana langkah-langkah dalam menyelesaikannya yaitu yang pertama, menentukan nilai awal X2 pangkat 0, X3 pangkat 0, dan seterusnya sampai Xn pangkat 0. Selanjutnya dilakukan iterasi seperti persamaan 1, sebagaimana yang tertera dalam makalah, sehingga diperoleh nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, sampai Xn pangkat 1. Memasukkan nilai X1 pangkat 1, X3 pangkat 0, dan seterusnya hingga Xn pangkat 0 ke persamaan 2, sehingga diperoleh nilai X2 pangkat 1. Kemudian masukkan nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, dan seterusnya hingga Xn pangkat 1 ke persamaan 3, sehingga diperoleh nilai X3 pangkat 1. Langkah yang kedua yaitu meneruskan sampai didapatkan nilai Xn pangkat 1. Yang ketiga yaitu menghitung error X1 pangkat 1, error X2 pangkat 1, dan error X3 pangkat 1, dan seterusnya hingga error Xn pangkat 1. Di mana dalam mencari error yaitu error X sama dengan X aksen dikurangi X0 per X dikali 100%. Langkah yang keempat, jika error X1 pangkat 1, error X2 pangkat 1, dan error X3 pangkat 1, error Xn pangkat 1 kurang dari sama dengan error yang tertera, maka iterasi berhenti dengan X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, Xn pangkat 11 merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan kalau jika error X1 pangkat 2, error X2 pangkat 2, error X3 pangkat 2, dan error Xn pangkat 2 lebih dari error yang tertera, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 3, dan Xn pangkat 2. Iterasi terus berlanjut sampai diperoleh kondisi error X1 pangkat N, error X2 pangkat N, error X3 pangkat N, error Xn pangkat N kurang dari error yang tertera. Dengan X1 pangkat N, X2 pangkat N, X3 pangkat N, Xn pangkat N merupakan penyelesaian persamaan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut, di mana tertera 3x plus y dikurangi z sama dengan 5, 4x plus 7y
dikurangi 3Z sama dengan 20, 2X dikurangi 2Y ditambah 5Z sama dengan 10. Cek dengan error 0,0001. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, kita mengubah bentuk persamaan tersebut menjadi X sama dengan dalam kurung 5 dikurangi Y ditambah Z dibagi 3. Yang kedua, Y sama dengan dalam kurung 20 dikurangi 4 X ditambah 3Z dibagi 7. Oke, saya Tia Praniswari dengan NIM T 2019-765. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Langsung aja disimak videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang iterasi SOR. Nah, rumus metode iterasi SOR sendiri yaitu XI pangkat K sama dengan 1 dikurangi faktor skala dikali dengan XI pangkat K dikurangi 1 ditambah faktor skala dibagi dengan AII dikali dengan BI dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai dengan I dikurangi 1 AIJ kali dengan XJ pangkat K dikurangi dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N ditambah dengan 1 AIJ dikali dengan XJ pangkat K dikurangi 1. Nah, kemudian untuk I sendiri sama dengan 1, 2, sampai dengan N, dan diasumsikan bahwa untuk langkah ke K, komponen-komponen XJ pangkat K, 1 lebih kecil dari sama dengan J, lebih kecil dari sama dengan I dikurangi dengan 1, sudah diketahui. Nah, kemudian kita langsung masuk aja untuk faktor skala sama dengan 1. Nah, rumus tersebut memberikan metode Gauss-Seidel untuk 0 kurang dari faktor skala kurang dari 1. Prosedurnya dinamakan metode unrelaxation dan dapat digunakan untuk memperoleh konvergensi dari beberapa sistem yang tidak konvergen oleh metode Gauss-Seidel. Nah, kemudian metode-metode tersebut disingkat SOR untuk Successive Overrelation dan digunakan untuk penyelesaian sistem linear yang muncul dalam penyelesaian numeris dari persamaan diferensial parsial tertentu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ini menjadi 1 ya, bukan 1, 2, 3, ini salah teman-teman. Jadi ini soalnya cuma 1. Diketahui persamaan linearnya sama dengan 4x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 24. Kemudian 3x1 ditambah dengan 4x2 dikurangi x3 sama dengan 30. Kemudian min x2 ditambah dengan 4x3 sama dengan min 24. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, di sini langsung aja x1 pangkat K sama dengan, ini tadi tinggal masukin ke rumus doang ya teman-teman. Nih, 1 dikurangi dengan 1,25 x1 pangkat K min 1 ditambah dengan 1,25 dibagi 4 dikali dengan 24 dikurangi 3x2 pangkat K min 1. Nah, ini tinggal disederhanakan aja bentuknya menjadi min 0,25 x1 pangkat K1 dikurangi dengan min 0,9375 x2 pangkat K-1 tambah 75. Nah, untuk selanjutnya juga sama teman-teman, tinggal kita masuk-masukkan aja. Seperti ini. 1 dikurangi dengan 1,25 x2 pangkat K-1 ditambah 1,25 dibagi 4 dikali dengan 30 dikurangi 3x1 pangkat K ditambah x3 pangkat K-1. Kemudian untuk penyederhanaannya seperti ini. Nah, mungkin bisa kalian lihat seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini pada langkah K sama dengan 1 diperoleh nilai-nilai untuk X pangkat min 1 sama dengan min 0,25 X1 pangkat 1, yaitu, nah, untuk X1 pangkat 1-nya sama dengan min 0,25 X1 pangkat 0 dikurangi dengan 0,9375 dikali X2 pangkat 0 ditambah 7,5, jadi ini 0 ditambah 7,5, jadi hasilnya 7,5. Kemudian untuk X2 pangkat 1, nih, bisa kalian lihat sendiri ya, min 0,9375 X1 pangkat 1 dikurangi 0,25 X2 pangkat 0 ditambah dengan 0,3125 X3 pangkat 0 ditambah dengan 9,375, hasilnya sama dengan 2,3438.
Nah, kemudian untuk selanjutnya, X3 juga sama, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk hasilnya ini nanti X1 pangkat 1 sama dengan 7,5, X2 pangkat 1 sama dengan 2,3438, dan X3 pangkat 1 sama dengan min 6,7676. Nah, ini semisal kalian pembulatannya seperti ini ya. Kalau emang pembulatannya berbeda, untuk hasil yang pertama nanti bakal mempengaruhi untuk hasil-hasil selanjutnya, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Nah, proses ini diulangi lagi untuk nilai-nilai K berikutnya. Nah, sampai dengan tabel yang udah saya kasih gitu di makalah. Nah, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.